Dior Sauvage Elixir tapi versi dupe atau clone yang kemarin saya janjiin udah mau saya bahas. Sekarang langsung aja, mungkin teman-teman juga udah ngira lah saya mau bahas parfum apa. Keluaran dari Paris Corner ya, yang ini Pandora Scent. Yang saya bahas adalah Savior Elixir. Kayak gimana detailnya kita bahas satu-satu sekarang. Jadi kemarin tuh saya beli Savior yang Elixir ini gara-gara saya ngeliat dari YouTube ya. Maksudnya dari YouTube saya lagi searching gitu kan, kok kayaknya Dior Sauvage yang Elixir ini cukup punya wangi yang unik gitu kan. Terus kebetulan saya nemu channel YouTube-nya Zervinco ya. Zervinco itu salah satu official store parfum yang ada di Indonesia. Dia penjualan dari Batam, walaupun ada juga dia kirim tuh dari area Jakarta juga gitu. Nah, di videonya Zervinco itu ada beberapa brand parfum yang disebutkan katanya itu mirip dengan si Dior Sauvage yang Elixir. Tapi untuk rating paling tingginya itu ada 3, nanti saya kasih lihat videonya gitu ya. Itu ada 3 perbandingannya dari cicinya gitu, cici yang orang Zervinco-nya. Nah, si cicinya dibilang Dior Sauvage yang Elixir itu mendekati ke Saviornya si Pandora ini gitu kan. Nah, langsunglah saya coba beli parfum si Savior Elixir ini. Penasaran dengan wanginya, saya juga udah tes gitu kan. Nah, saya mau kasih lihat dulu teman-teman ya. Si Savior Elixir ini model botolnya emang dia Dior Sauvage banget ya. Tapi bedanya di sini dia lebih ada cekungan ke dalam gitu ya. Tapi kalau untuk karakter model botolnya mirip banget gitu kan dengan Dior Sauvage. Tapi kalau Elixir dia agak sedikit beda di bagian sininya ya. Capnya udah magnetik, tapi bukan magnetik yang seperti Dior ya. Kalau ini magnetik diputer sama aja tuh ya, dia nggak ngaruh apa-apa. Tapi kalau misalkan magnetic capnya si Dior Sauvage ya kan, pada saat kalian putar dia akan ngangkat tuh, lihat. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah ya, ini sama saya putar dan dia ngangkat tuh. Oke. Nah, ini ya karakter cap botol si Dior yang aslinya seperti ini. Dia magnetik, tapi pada saat kalian putar dia akan mendorong ke atas tuh. Ini nggak saya lupain. Oke, kayak begitu perbedaannya ya. Nah, saya mau kasih lihat teman-teman untuk tes spraynya dulu sebentar ya. Mudah-mudahan kelihatan jelas. Spraynya bagus banget ya. Dia halus, penyebarnya cukup baik tuh. Oke, kelihatan ya. Wes, cakep. Nah, ini nuansa yang saya rasain adalah nuansa spicy woody ya, spicy woody yang karakter herbalnya juga dapat di sini. Oke, ya nuansa woody, spicy, herbal. Oke, saya mau bahas sekarang ke notes per notes dulu. Jadi pada saat kalian spray di sini, ini langsung kalian dapat perpaduan 2 wangi yang kena banget ya. Oh ya, saya kasih lihat teman-teman dulu. Kalau misalkan saya pribadi, ini catatan penting buat teman-teman ya. Saya pribadi belum pernah nyium Dior Sauvage yang Elixir yang asli. Saya cuman komparasi notes per notesnya, apa yang saya dapat dari sini aja. Saya beli ini juga karena si cici-cicinya yang di Zervinco bilang ini 70% mendekati. Jadi kalau misalkan kalian mau uji sampling silahkan gitu kan. Tapi kalau saya hanya patokan dari sini aja, dan saya dapat referensi notes per notes juga itu dari websitenya si Pandora di Paris Corner gitu kan ya. Oke, pada saat kalian spray di awal itu kalian langsung dapat 2 wangi yang dia berpadu bagus ya. Kalian bisa ngerasain di sini wangi kardamom. Oke, wangi kardamom bercampur sama wangi dari si cinnamon ya. Ya, wangi kardamom bercampur sama dengan wangi cinnamon, lalu kesusul sama dengan nuansa wangi nutmeg. Itu yang tertera di tulisannya si websitenya Pandora yang Paris Corner. Kalau kalian cek di fragrantikanya si Dior Sauvage Elixir, note-nya sama persis, tumplak gitu kan. Cuman alhasil kemiripannya pasti beda. Yang ini kan dia dupe clone dibandingin dengan yang versi aslinya itu saya yakin juga pasti beda. Teman-teman yang bisa
kasih angka berapa, kemiripannya berapa persen, monggo. Cuman kalau saya dapat referensi dari cici-cici yang di Zervinco video YouTube-nya itu, si cicinya bilang 70% mirip, dan ini paling tinggi kemiripannya untuk ke Dior Sauvage yang Elixir. Oke, saya terusin lagi. Awalnya kalian nemuin wangi dari cinnamon ketemu sama si cardamom dan bercampur sama nutmeg. Kalau menurut saya sih, saya masih bisa ngedapetin nuansa citrusnya, walaupun emang nuansa citrus itu tipis ya dari si grapefruitnya ini masih bisa kita rasain. Kenapa dia tipis? Karena dominannya adalah di lavendernya. Jadi di fase midnya ini yang saya ngerasa saya bisa nemuin nuansa citrus yang tipis dari grapefruit, tapi berasa kecampur sama lavendernya. Nah, lavendernya ini adalah yang lebih terkesan lebih tinggi nuansanya, wanginya. Oke, lalu di sini ada wangi, keterangannya adalah wangi dari licorice ya. Licorice itu adalah akar manis ya. Kalau misalnya teman-teman cukup familiar di biasa menu rempah-rempah, jamu herbal segala macam, itu ada dari akar wangi. Sering kita sebutin di ramuan-ramuan herbal tuh ada akar wangi, itu disebutnya akar manis. Kalau akar wangi adalah vetiver ya. Saya ulangi, licorice adalah akar manis, kalau vetiver itu adalah akar wangi ya. Si akar wangi ini banyak kan dari Indonesia, dari Haiti ya, saya temuin referensinya. Oke, di sini licorice-nya itu kecampur, emang ada nuansa dari vetivernya juga di nose itu, terus seperti itu ya. Nah, ada kesan embernya juga nih ya, ada kesan embernya juga. Dia dari fase midnya emang udah mulai berasa kesan embernya, beri kesan agak cukup anget dengan karakter si embernya ya. Ya, nuansa earthy dari patchouli-nya ketemu sama wangi dari sandalwood, ini keren banget. Ya, jadi kalau misalkan di fase mid tadi saya temuin dari grapefruit sama si lavender, di fase akhirnya inilah saya bisa ngerasain si akar manis licorice sama akar wangi vetiver. Lalu ada embernya juga dapat di sini, dan nuansa artinya saya dapat dari si patchouli sama si sandalwood. Ini perpaduan notes yang menurut saya baik, nuansa wanginya juga unik. Tapi parfum ini nggak bisa sekalian asal tebas aja. Ini bukan parfum yang cocok untuk kalian beli secara blind buy ya. Kalau kalian suka dengan nuansa spicy, herbal yang rempah-rempah kayak nuansa wangi jamu-jamuan gitu ya, terus kesan woody ya, tapi bukan woody yang berat di sini. Ini lebih dapat ke spicy herbalnya sih menurut saya ya. Kalau kalian suka dengan karakter wangi yang seperti itu, silahkan tebas. Jadi ini belum tentu semua orang suka dengan wangi seperti ini, jadi jangan beli blind buy ya. Kecuali kalau misalkan kalian berpikir harganya murahnya cuma 300 ribuan, ini nggak apa-apa, saya beli full botolnya aja atau juga kepake gitu kan. Oke, jadi ini parfum bakalan jadi parfum like and dislike menurut saya. Dan ini juga bukan karakter parfum yang versatile gitu kan. Kalian mungkin kalau pakai parfum di pagi hari masih oke, tapi kalau udah agak siang-siangan agak kurang cocok ya kan. Lebih kecuali kalau kalian berada di ruangan yang AC, yang dia office lah gitu, di ruang kantor yang dingin. Ini kucing ganggu aja nih. Di ruangan yang AC gitu kan, terus cuacanya juga adem ya, baru oke lah. Jangan pakai panas-panasan, ini wanginya mungkin nggak enak juga buat kita juga. Terus kalau saat kalian pakai di malam hari, sore untuk dinner, makan malam, ini baru cocok. Pemakaian untuk usia juga bukan parfum buat anak remaja, ini udah karakter yang cukup mature, mungkin di 30 tahun ke atas ini bisa cocok dengan pakai parfum ini. Dia memberi karakter wangi yang dominan ya. Kalian pada saat pakai parfum ini akan memberikan kesan kalian itu adalah orang yang dominan gitu. Jadi selain dewasa, kalian juga dominan yang mempunyai mungkin kekuatan khusus ya di dalam level pekerjaan Anda gitu ya. Ini memberi wanginya seperti itu. Kalian ketemu orang-orang penting pakai parfum ini cocok banget. Ketemu orang-orang yang konglomerat, ketemu orang-orang tajir, wangi kayak ini juga enak juga diterima gitu ya. Terus oh ya, saya mau bahas ke masalah SPL-nya.
Untuk SPL-nya ini kalian jangan berharap lebih. Sekali lagi ini adalah parfum dengan harga 300 ribuan. Kadang-kadang kalau kalian beli di parfum segini bisa dapat performance yang bagus, itu alhamdulillah, syukur, itu bonus. Tapi kalau loyo ya udah nggak usah diperdebatkan ya. Dan satu lagi yang saya kadang-kadang suka ingin teman-teman, kalian tuh pentinginnya wanginya dulu nih, kalian suka, jangan pentingnya masalah SPL gitu. Karena kalian yang beli adalah kalian suka wanginya, masalah orang lain suka terus performance yang bagus, itu bonus buat kalian. Untuk SPL-nya ini memiliki shades yang nggak begitu bagus-bagus amat, tapi oke, karena pada saat kalian spray itu 1 jam pertama dia bisa ninggalin jejak di ruangan kalian. Kalian pindah ke ruangan yang lain pun juga dia akan meninggalkan jejak, tapi hanya di 1 jam awal. Dan untuk projectionnya di 2 jam sampai 3 jam itu tergantung pemakaian kalian ya. 2 sampai 3 jam orang masih bisa notice lah kita dekat 1 sampai dengan 2 meteran. Longevity-nya ini saya naik turun ya. Saya jadi kadang-kadang saya bisa bertahan di angka 6-7 jam, kadang-kadang saya bisa dapat di angka 9 jam lebih gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian misalnya nih tanya di baju kan masih bisa awet nggak? Oh iya bisa bertahan dengan 10 jam, tapi yang di angka tadi saya bilang naik turun 7 jam segitu adalah saya masih benar-benar yang nggak, kalau saya cium tuh saya masih bisa notice gitu wanginya seperti itu. Nah kalian nanti saya akan kasih link pembeliannya, kebetulan saya juga emang belinya di Zervinco gitu ya, dan dari referensi saya juga itu cukup recommended kalau kalian cari-cari parfum gitu. Oke, pembahasan dari saya mungkin tentang si Dior Sauvage Elixir versi clone dari Paris Corner yang Pandora Scent, segitu dulu aja. Worth it to buy nggak? Worth it to buy kalau misalkan emang kalian penggemar parfum yang nuansa spicy, herbal, yang rempah-rempah seperti itu ya. Oke, sampai ketemu lagi pembahasan berikutnya. Ciao, see you.